Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dava Putra Wahyudin. Nama saya Najwa Kaila. Nama saya Ivana Alifianti. Nama aku Konita Kuratain. Nama saya Syifa Nur Rahmah. Nama saya Fairuz Stefni Lutfia. Di sini kami ingin mempresentasikan model dari proyek biologi kami yang berjudul Replikasi DNA berdasarkan teori semi konservatif. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuan yang pertama adalah sebagai media untuk pembelajaran siswa agar lebih mudah memahami konsep replikasi DNA berdasarkan teori semi konservatif. Yang kedua, sebagai visualisasi mekanisme replikasi DNA sebagai visualisasi mekanisme replikasi DNA agar siswa dapat melihat secara langsung proses yang jelas dan juga nyata ini. Dan yang ketiga adalah untuk membantu memahami dari proses-proses atau rangkaian-rangkaian replikasi DNA dimulai dari pemisahan untai serta pembentukan untai-untai baru. Selanjutnya, saya Najwa Kaila akan menjelaskan teori semi konservatif DNA. Jadi, replikasi DNA itu adalah proses pembelahan molekul DNA yang terjadi sebelum sel membelah. Nah, agar setiap sel anak itu memperoleh informasi genetik yang sama dengan induknya. Menurut teori semi konservatif yang dikemukakan oleh James Watson dan Francis Crick, setiap molekul DNA itu terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Teori ini kemudian dibuktikan melalui percobaan Michelson dan Stahl yang terjadi pada tahun 1958. Nah, dalam prosesnya itu, dua untai DNA akan terpisah, lalu masing-masing untai lama berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk untai yang baru dengan pasangan basa yang sesuai, yaitu adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Hasil akhirnya terbentuk molekul DNA yang identik dan masing-masing mengandung satu untai lama dan satu untai baru. Selanjutnya itu ada materi pertama nih yang di sini nih, Bu. Itu materi DNA masih berupa untai lama, yang dimana pada tahap ini DNA itu berbentuk dua rantai yang berpilir atau double helix, dimana DNA ini sebagai DNA induk dan berfungsi sebagai bahan dasar proses replikasi. Setiap untai mengandung informasi genetik yang akan disalin. Selanjutnya yang kedua ada namanya tahap pemisahan. Nah, DNA induk ini kemudian membuka dan juga terpisah menjadi dua untai tunggal akibat pemutusan ikatan basa nitrogen. Masing-masing dua untai ini tuh memiliki peran sebagai cetakan atau template. Jadi cetakan atau template ini tuh digunain buat pembentukan DNA yang baru. Nah, pada tahap ini tuh terlihat jelas bahwa untai DNA lama itu tetap berperan dan tetap dipakai pada saat nanti proses pembentukan DNA baru. Kemudian berikutnya adalah fase pembentukan untai DNA baru. Nah, di mana pada setiap pita DNA yang lama itu yang berwarna hitam ini, dia akan dibentuk pita DNA baru yang tersusun atas nukleotida baru yang secara komplementer, di mana basa adenin akan berpasangan dengan basa timin dan basa guanin akan berpasangan dengan basa sitosin. Nah, kemudian proses ini akan menghasilkan dua molekul DNA baru yang identik. Setiap DNA baru tersusun atas satu untai DNA lama dan satu untai DNA baru, sehingga disebut replikasi DNA semi konservatif. Nah, kesimpulannya, replikasi DNA semi konservatif merupakan proses penggandaan DNA di mana setiap molekul DNA hasil replikasi dibentuk dari DNA lama atau DNA induk dan satu untai DNA baru. Proses ini diawali dengan pemisahan dua untai DNA induk, kemudian masing-masing untai berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk rantai baru yang saling berpasangan secara komplementer. Dengan mekanisme ini, informasi genetik dapat disalin secara tepat dan stabil, sehingga penting untuk pertumbuhan perbaikan sel dan pewarisan sifat pada manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.